Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ketero Bilesmana, NIM 011113220026 dari Program Studi Biologi Universitas Pelita Harapan. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang esai argumentatif tentang ekstraksi air tanah berlebihan mempunyai dampak merusak lingkungan, terutama terkait salah satu dampak ekstraksi air tanah berlebihan yaitu adalah intrusi air asin. Nah, jadi pasti kalian pikir dong. Nah, ekstraksi air tanah berlebihan kok bisa mengakibatkan intrusi air asin? Nah, jadi ekstraksi air tanah yang berlebihan itu dapat menyebabkan intrusi air asin terutama di daerah pesisir ya. Soalnya jelas kalau di daerah pesisir itu kan dekat laut, jadi air asin itu bisa masuk. Nah, jadi kenapa kok kalau air tanahnya istilahnya berkurang gitu kok bisa air asinnya malah masuk? Kan biasanya air tawar itu yang ke laut ya. Nah, itu karena ekstraksi air tanah berlebihan itu dapat membalikan aliran alami air tanah yang merupakan air tawar. Sehingga air asin dapat masuk ke dalam aquifer air tanah. Nah, aquifer itu adalah secara basic adalah sebuah basin atau sebuah ruang di bawah tanah di mana terkandung air tanah atau air tawar tersebut yang kita sebut sebagai air tanah. Nah, hal ini dapat terjadi karena air laut itu kan air asin, dia itu lebih padat jika dibanding dengan air tanah yang merupakan ya air tawar. Nah, kalau biasanya itu air air asin itu dapat mendukung kurang lebih 2,5% lebih tinggi dari dirinya sendiri atau rasio sekitar 40 banding 41. Jadi dia itu bisa istilahnya nahan air tawar gitu loh. Jadi biasanya itu dari air tawar yang mengalir itu em, untuk setiap 40 air tanah yang mengalir 41 air tanah yang mengalir ke arah air laut hanya 1 unit saja yang ke air laut. Nah, jika kita melakukan ekstraksi air tanah berlebihan, akan ada penurunan tekanan hidrostatik air tanah. Jadinya yang akan terjadi adalah untuk setiap 40 unit air asin, untuk setiap unit air tawar yang mengalir ke arah laut atau ke air asin, akan ada 40 unit air asin yang mengalir menuju ke aquifer air tanah. Jadinya jadi asin ya lama-lama. Jadi makanya namanya intrusi air asin. Jadi dia itu air asin menuju ke tempat yang harusnya airnya tawar. Jadi air tawarnya, salinitasnya, atau bisa dibilang juga keasinannya meningkat. Nah, jadi kenapa kok ini bahaya kok berdampak buruk atau merusak lingkungan? Nah, intrusi air asin itu dapat merubah ekosistem menjadi rawa dan akhirnya menjadi perairan terbuka. Jadi misalnya awalnya itu hutan ekosistemnya. Dia itu pertama akan menjadi rawa, habis itu dia menjadi lautan terbuka. Nah, jadi apa yang terjadi saat perubahan ekosistem tersebut terjadi? Dia itu meningkatkan salinitas tanah yang di sekitar, yang juga akan mengakibatkan penurunan keberagaman atau keanekaragaman dalam ekosistem dan habitat burung dan ikan serta hewan-hewan pemangsanya. Nah, intrusi air asin juga dapat meningkatkan dekomposisi gambut sehingga menurunkan kapasitas tanah untuk menyerap karbon untuk yang meningkatkan jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Nah, itu kan secara umum kita udah bahas. Nah, jadi emang kenapa kalau kalau misalnya tanahnya jadi asin, habis itu gambut lebih terdekomposisi dan laju dekomposisinya lebih cepat. Nah, pertama kita bisa lihat dari case pertama nih. Di Cambridge, Maryland, Amerika Serikat, terdeteksi penurunan keanekaragaman jenis ikan saat salinitas air itu meningkat. Nah, jadi kenapa penting kok? Ya udah, jenis ikannya lebih dikit. Jadinya kenapa apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya itu keanekaragaman jenis ikan itu merupakan bagian utama dari keanekaragaman hayati. Sehingga gangguan keanekaragaman jenis ikan-ikan dapat berdampak buruk pada stabilitas dan ketahanan suatu ekosistem yang menyebabkan runtuhnya struktur hubungan antar spesies. Jadinya itu istilahnya kalau sudah dipelajari itu adalah akan merusak food chain
dan akhirnya semua spesies termasuk kita sendiri, manusia akan terdampak. Nah, oke, itu sudah jelas ya merusak ekosistem kalau terkait salinitas air yang meningkat. Nah, kalau di komposisi gambut emang kenapa? Nah, di komposisi gambut dia itu gara-gara ada intrusi air asin, dia itu menurunkan kapasitas tanah untuk menyerap karbon yang meningkatkan jumlah gas kaca di atmosfer, gas rumah kaca di atmosfer. Nah, jadi itu gambut itu penting, dia itu sebagai sarana penyerapan dan penyimpanan karbon untuk menghambat pemanasan global. Nah, jadinya apa sih pemanasan global dan kenapa ini gas rumah kaca ini kok kayaknya sangat penting gitu ya untuk pemanasan global. Nah, gas rumah kaca itu terdiri utamanya itu adalah uap air, karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan gas lainnya. Nah, jadinya gas rumah kaca ini dia itu secara umum dia itu memperangkap panas di dalam atmosfer bumi. Jadinya panas datang dari matahari, dia masuk ke dalam atmosfer, gak dikasih keluar lagi gara-gara ada gas ini. Nah, sebenarnya secara alami gas rumah kaca ini itu adalah baik ya untuk bumi, karena tanpa gas rumah kaca ataupun fenomena rumah kaca ini, bumi ini tidak akan ada kehidupan karena akan terlalu dingin. Nah, tapi masalahnya sekarang dari manusia kita itu ada emisi karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, dan senyawa-senyawa yang sudah terhalogenisasi. Nah, jadinya kita sekarang itu sebenarnya ada kelebihan eh, gas rumah kacanya itu sekarang kita berlebihan, dan itu didefinisikan sebagai efek rumah kaca yang sudah meningkat dari state alaminya, dan itu yang kita bilang itu pemanasan global atau lebih lebih orang kenal sebagai global warming. Nah, jadi ini kalau pemanasan global atau global warming ini itu dibiarkan, nggak ada yang menghambat, nah akan menyebabkan perubahan iklim yang parah ya, kenaikan permukaan laut dan peningkatan pengasaman laut. Dan itu akan berdampak buruk pada ekosistem di bumi. Nah, dan jadinya kita udah bisa lihat di sini ya, kenaikan permukaan laut juga berarti di sisi lain intrusi air asin juga akan meningkat dong. Walaupun bukan karena alasan yang sama, bukan karena ekstraksi air tanah yang berlebihan. Jadi ini merupakan cycle yang terus dan menerus akan berlanjut jika kami terus melakukan ekstraksi air tanah yang berlebihan di bumi ini, dan itu adalah salah satu akibat yang merusak lingkungan. Dari saya itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.